Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah, NIM 431210448, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercubuana. Dalam video kali ini saya akan membawakan presentasi saya yang berjudul Bahasa Indonesia yang diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia, untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia dosen Pamugrianto SPD MPD. Pertama adalah latar belakang. Pentingnya bahasa Indonesia tidak hanya memegang peran penting dalam skala nasional, tapi juga berperan dalam skala global sebagai bahasa asing. Hal itu menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang banyak dipelajari oleh para penutur asing. Tujuan utama penutur asing belajar bahasa Indonesia adalah untuk dapat berkomunikasi bila mereka berada di Indonesia. Selain itu, jika dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan benar, mereka pun dapat lebih mendalami kekayaan budaya Indonesia yang sangat beragam. Saat ini, bahasa Indonesia dipelajari kurang lebih di 52 negara di dunia. Beberapa di antaranya adalah Australia, Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Hal ini membuat bahasa Indonesia masuk ke dalam peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Dua adalah pengertian bahasa Indonesia. Menurut Wikipedia, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Dalam perkembangannya, bahasa ini mengalami perubahan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja di lingkungan administrasi kolonial dan berbagai proses pembakuan sejak awal abad ke-20. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Jadi dapat diartikan bahwa bahasa merupakan suatu media untuk menyampaikan informasi baik secara lisan maupun tulisan dari individu yang satu ke individu yang lain. Selanjutnya adalah fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, sebagai bahasa nasional, merupakan lambang kebanggaan bangsa Indonesia dan juga sebagai identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan identitas nasional bangsa Indonesia dan juga sebagai alat pemersatu suku budaya dan bahasa di Nusantara. Yang kedua, sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia digunakan untuk hal kenegaraan dan juga bahasa merupakan pengantar dalam pendidikan di Indonesia. Dan yang terakhir, sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Faktor bahasa Indonesia banyak diminati. Indonesia ragam akan budaya. Banyaknya wisatawan yang datang berkunjung ke Indonesia sehingga mereka tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga lebih mudah dihafalkan karena banyak kosakata asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Dan juga bahasa Indonesia secara struktur bahasanya lebih mudah dipahami. Pelafalan dan yang tertulis pun relatif sama. Selain itu, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ASEAN. Pada bulan September 2015, bahasa Indonesia yang biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia telah resmi menjadi bahasa ASEAN. Berikut adalah universitas yang mempunyai jurusan sastra Indonesia di dunia. Yang pertama adalah Hankook University of Foreign Studies. Hankook University salah satu program studi yang ditawarkan universitas ini adalah Oriental Language Program. Program tersebut menawarkan kelas-kelas bahasa seperti Arabic, Vietnam, Mongolian, hingga Malay Indonesia. Hankook University membuka kelas bahasa Indonesia Malaysia satu-satunya di Korea Selatan. Di sana, para mahasiswa akan mempelajari sejarah, kebudayaan negara Indonesia, struktur bahasa, hingga kehidupan politik dan keagamaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah University of Southern Queensland.
Universitas ini berada di negara Australia, tepatnya di kota Brisbane. Universitas ini menawarkan program undergraduate atau S1 dan postgraduate S2 untuk jurusan Bahasa Indonesia di Fakultas Humanities and Social Science. Mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia akan mempelajari struktur bahasa Indonesia seperti Hindu, Islam, hingga kebudayaan yang ada di Indonesia. Universitas ini berhasil menempati posisi 46 menurut QS World University Ranking pada tahun 2021. Yang ketiga adalah University of Washington. Universitas yang dibangun pada 1861 ini menawarkan kelas bahasa Indonesia. Kelas bahasa yang ada di universitas ini dinaungi oleh Department of Asian Language and Literature yang menyediakan program belajar untuk S1 dan S2. Salah satu program belajar untuk mahasiswa S1 adalah Minor in Indonesia. Di sana mahasiswa akan mempelajari struktur bahasa Indonesia secara bertingkat, kebudayaan Indonesia, sastra Indonesia, musik Indonesia, sampai kondisi terkini di Indonesia. Mahasiswa yang masuk jurusan bahasa Indonesia di universitas ini dapat juga mempelajari karya-karya sastra dari sastrawan Indonesia seperti Pramudia Ananta hingga Khairil Anwar. Yang keempat ada Tokyo University of Foreign Studies, salah satu universitas di Jepang yang berdiri sejak tahun 1857 juga menawarkan kelas bahasa Indonesia. Terdapat 7 program studi bahasa asing yang dapat diambil. Di tahun pertama dan kedua, mahasiswa yang masuk kelas bahasa Indonesia akan intensif untuk belajar bahasa Indonesia seperti belajar membaca, menulis, dan bercakap. Bukan hanya itu, mahasiswa juga akan diajarkan mengenai sejarah budaya masyarakat Indonesia. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Sebagai orang Indonesia, kita patut berbangga karena ternyata bahasa Indonesia bukan hanya dipelajari di sekolah di Indonesia, namun ada 45 negara yang juga mempelajari bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia merupakan identitas bangsa, maka dari itu kita harus menjaganya agar lestari dan tidak pudar. Kita sebagai bangsa Indonesia sudah sepatutnya berbangga dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, dengan cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar tidak mudah digeser oleh bahasa asing. Mungkin hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan untuk presentasi kali ini. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam mengucapkan presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.